Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. نحن الآن في ليلة التاسعة من شهر ربيع الأول سنة 45 و400 وألف من الهجرة النبوية. Alhamdulillah, di malam hari ini kita memasuki malam ke-9 bulan Rabi' al-Awwal tahun 1445 Hijriah. Nuwasil darsana fi kitab Durus al-Lughah al-Arabiyyah lid-Doktor Fa Abdirrahim hafizahullah. Kita melanjutkan kajian kitab Durus al-Lughah karya Dr. Fa Abdirrahim. Alhamdulillah, kita telah memasuki pelajaran keempat dan telah kita baca percakapan yang pertama, yaitu pada percakapan Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Sebelum melanjutkan percakapan berikutnya, kita ulangi, Anda baca kemudian untuk mengulangi pada percakapan pertama, pada ad-darsu ar-rabi'. Nah, Anda membaca kemudian antum yang menjawab pertanyaannya. Aina Muhammadun wa aina Yasirun wa aina Aminatu aina al-kitabu wa aina as-sa'atu. Nah, ahsantum. Pada percakapan keempat ini telah dijelaskan di situ terdapat kosakata yang baru, yaitu penggunaan kata tanya aina yang artinya di mana. Ini menanyakan tempat. Kemudian juga kata ganti huwa untuk isim mudzakkar, untuk kata benda yang jenisnya laki-laki, kemudian jumlahnya 1. Nah, dan untuk al-ghaib, untuk orang yang ketiga, dia. Bisa untuk orang, manusia, bisa untuk benda. Kemudian juga penggunaan hiya, kata ganti orang ketiga, namun hiya ini untuk muannas, untuk perempuan 1. Nah, contohnya pada wa aina Aminatu hiya fil madbakhi, atau wa aina sa'atu hiya 'ala sariri. Kemudian juga sudah kita pelajari nama wanita Aminatu pada hiwar, dan juga nama lelaki, bahwa nama untuk mudzakkar Muhammadun, Khalidun, ini semua berakhiran tanwin di nun sukun akhirnya. Adapun nama-nama muannats Aminatu, Zainabu dan seterusnya tidak bisa ditanwin, tidak bisa berakhiran nun sukun. Sekarang kita masuk pada hiwar berikutnya, pada percakapan berikutnya. Ana baca kemudian untuk mengulangi. Al-baitu minal baiti al-masjidu ilal masjidi. Nah, di sini kita mendapati harful jar berikutnya, huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya itu kasrah, yaitu min. Min artinya dari, dan ila artinya ke atau kepada. Di antara arti min lagi, nanti dilihat konteks kalimatnya, bermakna sebagian atau termasuk. Contoh misalnya, ana minal muslimin, saya termasuk atau bagian dari kaum muslimin. Nah, berarti nanti kita akan pelajari min dan ila, dari dan ke atau kepada, menuju.
Untuk min, harful jar min, nunnya disukun, asalnya demikian. Namun ketika bertemu dengan alif lam itu dibaca minal. Sama dari al-Arab. Nah, karena kita mendengar al-Arab dalam syair-syair mereka dan juga dalam Al-Qur'an, min ketika nun sukun, ya min, huruf min, ketika bertemu dengan alif lam itu bacanya nunnya di fathah, minal. Tidak minal, dibaca minal baiti. Walaupun asalnya min, huruf jar itu min. Sehingga min harful jar, huruf jar yang menyebabkan kata berikutnya kasrah. Adapun ilah, nah huruf jar berikutnya. Saya baca kemudian untuk mengulangi. Ini percakapannya antara al-mudarris dan Muhammad, antara guru dan seorang murid bernama Muhammad. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Saya baca sekali lagi untuk mengulangi. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Nah, ana jelaskan. Min aina anta? Di sini kata tanya aina dimasuki oleh huruf jar min. Tetapi sudah kita pelajari bahwa min itu menjadikan kata berikutnya kasrah, majrur, kasrah. Untuk aina ini sebuah kata, namun harokat aina tidak bisa dirubah. Disebut nanti dalam nahwu, pelajaran nahwu, termasuk isim yang mabni, yang harokat terakhirnya tidak bisa dirubah sekalipun dimasuki oleh harful jar, sehingga bentuknya demikian, min aina, tidak ada dibaca min ainu atau min aini, sehingga membacanya langsung min aina anta, dari mana asal anda. Ini menanyakan asal. Min aina anta? Ana minal Yaban, saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun? Dari manakah Ammar? Huwa minas Sin, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dari manakah Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun? Di manakah Abbas? Kharaja, ya, dia keluar, dia telah keluar. Aina dhahaba? Kemanakah perginya atau kemanakah ia pergi? Dhahaba ilal mudiri, ia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan di manakah Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi, ia pergi ke toilet. As-santum, ada tambahan kata ganti atau dhamir, yaitu dhamir ana, artinya saya. Ini untuk orang pertama, pembicara, mudzakkar atau muannats, perempuan ataupun lelaki sama menggunakan ana.
Kemudian juga kata ganti untuk lawan bicara. Anta untuk orang kedua. Al-mukhatab untuk lawan bicara. Mudzakkar jenisnya laki-laki. Anta. Kalau perempuan nanti akan ada pelajaran tersendiri menggunakan anti. Kharaja di sini ada tambahan mufradat kosakata. Untuk kharaja maknanya telah keluar. Dalam bahasa Arab fi'lun kata kerja itu mempunyai waktu. Kalau waktu yang sudah berlalu artinya telah dilakukan, nah bentuknya seperti ini, kharaja. Kita mempelajari waktu yang sudah berlalu dalam sebuah kata kerja. Aina Abbasun, kemana ke Abbas? Kharaja, artinya dia telah keluar, bukan sedang keluar. Sehingga untuk kata kerja dalam bahasa Arab mempunyai waktu. Waktu yang telah terjadi, ya, yang sedang dan akan. Baik. Aina dhahaba, demikian juga dhahaba, artinya telah pergi. Dhahaba ilal mudir, ia pergi ke kepala sekolah. Nah, waktunya dia sudah pergi. Ketika seorang mengucapkan kata kerja ini, maka pelakunya ini sudah mengerjakannya. Nah, ini disebut dengan fi'lun madhin, kata kerja yang sudah lampau waktunya. Nah, ini nanti ketika antum di rumah fil bait antum ulangi terus sampai hafal percakapan. Kita lanjutkan. Tamarin, latihan. Tamrin yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Ini anak yang baca, antum yang menjawab, disesuaikan dengan percakapan jawabannya. Disesuaikan dengan al-hiwar. Min aina anta? Ini sekarang ada kata tanya hamzah, yang mana jawabannya bisa na'am, bisa la. Ana baca pertanyaannya. A anta minal Filippini? Disesuaikan dengan hiwar, disesuaikan dengan percakapan. Nah, a anta minal Filippini? Jawabannya la, ana minal Yabani. Labas, ahsantum. Nah, selanjutnya, siapa yang dari Cina? Man minas Sini? Ahsan. Ammarun minas Sini. Antum singkat Ammarun, labas, atau antum sempurnakan labas. Min aina Hamidun? Ahsantum, huwa minal Hindi. Nomor 5 sekarang. Aina dhahaba Abbasun? Fokus dengan pertanyaannya. Ya, fokus, diulangi. Aina dhahaba Abbasun? Ahsantum. Kalau pertanyaannya, kalimat pertanyaannya aina Abbasun, kita boleh menjawab kharaja. Tapi di sini aina dhahaba Abbasun, kemana perginya Abbas atau kemana Abbas pergi. Fokus. Keenam ada kata tanya hamzah, jawabannya menggunakan na'am atau la. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Ahsantum, barakallahu fikum. Nah, yang kedua, tamrin kedua. Nah, iqra waktu ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis dengan memberi harakat akhir setiap kata. Tafadhol, ini dibaca per kata ya, dibaca satu-satu. Jika tidak ada harful jarri, jika tidak ada huruf jar, jangan dibaca kasrah. Nah, jangan dibaca kasrah. Nah, jika beralif lam, jangan dibaca nun sukun, jangan dibaca tanwin. Tafadhol Abu Hafid. Al-ghurfatu. Naam, ahsantum. Nomor 2, tafadhol Mas. Minal ghurfati. Ahsantum. Berikutnya. Minal hamami.
minal hammami. minal hammami. Ahsantum. Nah, mimnya ditasydid. Berikutnya. Nah, al-mirhadu. Ahsan, berikutnya. Ilal mirhadi. Nah, ilal mirhadi. Berikutnya. Al-yabanu. Berikutnya. Al-Filipin. Ahsan, al-Filipinu. Berikutnya. Minal Hindi. Ahsan. Berikutnya. Ilas si Ahsan. Ilas Sin, Hindi, India, Asin, Cina. Iqra waktub, baca dan tulis. Nah, ini per kalimat antum baca ya. Baik. Nah, latihan ini. Ini sepertinya sudah berlalu, ada yang beberapa kosakata yang belum. Nah, dilanjutkan. Tafadhol. Iqra waktub, baca dan tulis. Antum baca semua harokatnya. Siapa? Min aina Fatimah di Fatimah. Nah, dilanjutkan. Fatimatu Huwa minal dia minal Hindi. Ahsantum. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Dari manakah Fatimah? Dia dari India. Min aina Fatimatu. Ini nama wanita, tidak bisa berakhiran nun sukun. Kemudian kata ganti untuk orang ketiga, perempuan, menggunakan hiya. Hiya minal Hindi. Sekarang nomor 2. Kharajal mudar. Nah. Minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsantum. Setelah kata kerja ya, dibaca dhammah. Jika tidak ada huruf jar dibaca dhammah. Ya. Kecuali kata kerja ini. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Pak guru keluar kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah, isim atau kata benda setelah kata kerja itu harokatnya dhammah. Nah, ini pelakunya ini. Kharajal mudarris, Pak guru pergi. Nah, dalam lughatul Arab, dalam bahasa Arab, setelah kata kerja, nah, itu harokatnya dhammah. Harokat asalnya adalah dhammah. Kharajal mudarrisu. Kharaja Muhammadun. Kharaja Aliyun. Nah, ahsantum. Ketika menerjemahkannya, ya, yang diterjemahkan adalah fa'ilnya dulu, subjeknya dulu dalam bahasa Indonesia. Jangan kata kerjanya dulu. Contoh kharajal mudarrisu minal fasli, maknanya adalah Pak guru keluar kelas. Disesuaikan SPOK-nya disesuaikan. Baik. Kalau untuk lughatul Arab, antum boleh bolak-balik ini. Al-mudarrisu kharaja minal fasli wa dhahaba ilal mudir, atau kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir, maknanya sama. Artinya Pak guru telah keluar kelas dan pergi ke kepala sekolah. Ini hati-hati dalam menerjemahkan. Subjeknya di awal kalimat. Jangan keluar Pak guru dulu, pelakunya dulu, subjeknya dulu diterjemahkan. Sama seperti qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Allah berkata. Qala Rasul. Rasul bersabda. Nah, kita lanjutkan. Nomor 3, tafadhol, berikutnya. Nah, panjang bedanya zahabat tajiru. Ahsantum, zahabat tajiru ila dukan. Pedagang itu pergi ke toko. Nomor 4. Nah, tafadhol. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Ahsantum, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Nomor 5.
Oh, min kharaja kalimat pertanyaan. man Siap. kharaja min fasli Minal minal fasli Hasan. Man kharaja minal fasli. Siapakah yang keluar kelas? Hasan. Nomor 6. Kharaja talibun minal mas Minal madrasati. minal madrasati wadahaba Ilas ilas suqi. Ahsantum. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Siswa itu telah keluar sekolah dan pergi ke pasar. As-suq pakai qaf. Pasar. Nomor 7. Tafadhol. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ahsantum. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Nah. At-tamrin ar-rabi', tamrin keempat. Dha', letakkan atau istilahnya. Letakkan fil faraghi, pada kolom yang kosong atau tempat yang kosong, fi ma yali, berikut ini, harfa jarrin munasiban, huruf jar yang sesuai. Nah, huruf jar di situ ada min, dari, ila, ke, fi, di atau di dalam, ala, di atas. Ahsantum. Yang benar al-kitabu alal maktabi. Ahsantum. Nomor 2. At-talibu fil fasli. Ahsantum. At-talibu fil fasli. Pelajar itu di dalam kelas. Nomor 3. Ahsan. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke kampus. Nomor 4. Kharaja al-mudiru minal madrasati. Ahsantum. Kharajal mudiru minal madrasati. Pak kepala sekolah keluar dari sekolah. Keluar sekolah. Ahsantum. Nomor 5. Naam. Minas sini ilal yabani. Ahsantum. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Boleh antum jawab Dhahaba Muhammadun ilas sini minal yabani. Ini bisa menggunakan huruf jar min atau ilah setelahnya. Contoh misalnya Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Atau dibalik, Dhahaba Muhammadun ilas sini minal yaban. Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Ini susah gurunya kalau mau nyalahkan. Huruf jarnya bisa min dulu, bisa ilah, tergantung maknanya. Muhammad pergi dari Cina, berarti dhahaba Muhammadun minas sini ilal yaban, menuju ke Jepang. Atau dibalik, Muhammad ke Cina dari Jepang. Dhahaba Muhammadun ilas sini minal yabani. Contoh yang lain misalnya, kita ganti negaranya. Dhahaba Muhammadun minal baiti ilal madrasati. Muhammad pergi dari rumah ke sekolah. Atau dibalik, dhahaba Muhammadun apa? Ilal baiti minal madrasah. Muhammad pergi ke rumah dari sekolah. Oke, sebaliknya. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru dalam pelajaran keempat. Al-madrasatu. Nah, apa ini? Sekolah. Al-faslu. Kelas. Al-hammamu. Kamar mandi. Kamar mandi. Al-mirhadu. Apa al-mirhad? WC atau toilet. Ini untuk buang air. Al-matbakhu. Apa al-matbakh? Dapur. Ahsantum. Berikutnya al-ghurfatu. Kamar atau ruangan. Al-jami'atu. Kampus, universitas. Berikutnya as-suqu. Pasar.
Al-Yabanu. Jepang. As-Sinu. Al-Hindu. Al-Filipinu. Al-Mudiru. Nah, mudir kepala sekolah. Dhahaba. Nah, keluar atau telah keluar. Kharaja. Telah pergi. Kef? Afan. Dhahaba pergi. Kharaja. Ahsantum, barakallahu fikum. Berikutnya pada tabel fi ala min ila min hurufil jarri. Fi ala min dan ila min hurufil jarri, termasuk huruf al-jar. Nah, di sini min yang bermakna tadi apa? Termasuk atau sebagian. Min di sini artinya sebagian. Maknanya. Fi ala min ila min hurufil jar, sebagian dari huruf al-jar. Berarti huruf jar itu ada banyak. Kita masih mempelajari ini. Fi ala min dan ila. Nah, untuk hammam ini harus ditasydid kalau kita mau mengartikannya kamar mandi. Kalau tidak ditasydid artinya merpati, burung. Hammam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan pelajaran kelima. Ad-darsul khamis. Ana baca kemudian antum mengulanginya. Percakapan antara Sa'id, Yasir dan Ali. Nah, dibaca seluruh harokatnya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Nah, ana jelaskan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Nah, Kitabu Muhammadin ini sebuah susunan yang disebut dengan mudhafun dan mudhafun ilaih. Nah, ini susunan kepemilikan. Kitab Muhammad maknanya kitab milik Muhammad. Dalam lughatul Arab, susunan ini, kata yang pertama yaitu benda yang dimiliki. Kata yang pertama, itu ada ketentuannya. Ya, yang pertama tidak boleh ditanwin, tidak bisa ditanwin. Yang berikutnya tidak beralif lam, tidak bisa diberi alif lam. Itu saja. Sehingga membacanya akitabu Muhammadin. Kitabu tidak boleh dibaca kitabun. Tidak pula bisa dibaca al-kitabu. Nah, Muhammadin ini kata berikutnya yang disebut dengan mudhafun ilaih. Soalnya di akhir pelajaran ada. Nah, untuk mudhafun ilaih pemiliknya, hukumnya harokatnya harus majrur, harus kasrah. Sama seperti setelah huruf jar harus di kasrah. Kitabu Muhammadin, kitabullahi. Ini untuk kata yang kedua tidak ada ketentuan yang lain kecuali hanya harokatnya harus kasrah. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir?
La, hadza kitabu Hamidin. Nah, kita fokus pada susunan ini, kepemilikan. Kitab yaitu benda yang dimiliki, disandarkan kepada pemiliknya. Susunannya demikian. Kitabu Hamidin. Kata yang pertama, syarat ini ditulis. Kata yang pertama, bendanya tidak bisa ditanwin, tidak boleh berakhiran nun sukun, dan tidak beralif lam. Kalau kita ingin mengatakan kitab ini milik Muhammad, kita katakan hadza kitabu Muhammadin. Tidak bisa dibaca hadza al-kitabu Muhammadin, atau dibaca hadza kitabun Muhammadin. Nah, demikian susunan kepemilikan di dalam bahasa Arab. Nah, bendanya itu di depan. Nah, pemiliknya di kata kedua. Kitabu Muhammadin, kitabullahi. Kita ingat saja kitabullah, kitab Allah, artinya kitab milik Allah. Nah, insya Allah nanti dalam PR kalau ada susunan seperti ini, mungkin nunggu selesai pelajaran dars 5. Ana kasih dalam kurung milik, berarti susunannya nanti disusun seperti kitabu Muhammadin. Untuk pemiliknya harus kasroh. Kata keduanya harus kasroh. Kasroh saja tanpa tanwin kalau beralif lam. Contohnya kitabul mudarrisi. Di kasroten kalau tidak ada alif lamnya. Contohnya kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin? La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitab Hamid. Artinya kitabnya Hamid, kitab milik Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di manakah kitab Muhammad? Kitabnya Muhammad. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja. Hunaka, di sana. Ini pelajaran baru. Untuk hunaka, ini keterangan tempat di sana. Untuk yang jauh. Kalau untuk yang dekat, kafnya dihilangkan. Huna. Huna itu artinya di sini. Kalau hunaka, jauh, di sana. Nah, ini keterangan tempat. Nah, dalam bahasa Arab nanti ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Berikutnya, aina daftaru Ammarin? Daftar itu buku tulis. Aina daftaru Ammarin? Di manakah buku tulis Ammar? Susunannya dilihat. Aina daftaru Ammarin? Ini dihafalkan, susunan ini harus lancar. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja Pak Guru. Ingat tadi syaratnya mudhof, kata yang pertama atau bendanya itu tidak ditanwin dan tidak beralif lam. Sehingga ketika dimasuki oleh huruf jar, kata pertamanya bendanya itu dikasrah. Contoh ini, huwa ala maktabil mudarrisi. Tidak bisa dibaca huwa ala maktabu, karena ada huruf jar. Sehingga harokat-harokat ini menentukan makna. Kalau antum membaca sebuah kitab, harokatnya itu menentukan. Sehingga kalau ditanya, ini kenapa kasroh? Antum harus menyebutkan penyebabnya. Untuk isim yang majrur, yang kasroh, penyebabnya yang sudah kita pelajari, yang pertama dimasuki oleh huruf al-jar, huruf min, ila, fi. Yang kedua penyebabnya ini, karena dia sebagai susunan mudhof dan mudhof ilaih, susunan kepemilikan. Benda yang di awal, yang pada kalimat kata yang kedua, pemiliknya harus kasroh. Contohnya ini. Contohnya huwa ala maktabil mudarrisi. Al-mudarrisi harus kasroh. Maktabi kasroh kenapa? Karena ada huruf al-jar. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ini antum bisa menentukan ya. Maktabi mengapa dikasroh? Antum jawab karena sebelumnya huruf al-jar. Al-mudarrisi kenapa kasroh? Karena dia susunan kedua dalam kepemilikan. Ya, dia pemiliknya, mudhof ilaihnya harus kasroh. Bisa dipahami? Syarat kata pertama ini yang penting, tidak ditanwin dan tidak beralif lam. Harokatnya menyesuaikan. Kalau tidak ada huruf jar berarti dia di dhammah. Contohnya al-kitabu Muhammadin. Kalau ada huruf jar, huwa ala maktabi
al-mudarrisi. Berikutnya, qalamu man hadza ya Aliyu? Pena siapakah ini wahai Ali? Demikian juga ini qalamu man. Qalam pena siapa? Pena milik siapa? Pena siapakah ini wahai Ali? Karena man, kata tanya man itu tidak bisa dirubah harokatnya, termasuk isim yang mabni. Di mana-mana demikian man tidak bisa berubah. Sehingga kalau harokatnya tetap tidak dikasrah. Qalamu man hadza ya Ali? Pena siapakah ini wahai Ali? Pelajaran berikutnya adalah ya, kata seruan, kata panggil. Ya, wahai. Hukumnya kata setelah ya ini harus dhammah dan tidak ditanwin. Ya Aliyu. Ini penghalang tanwin. Tidak dibaca ya Muhammadun. Ya Muhammadu bacanya. Nanti ada pelajaran berikutnya. Bagaimana kalau nama itu ternyata susunan mudhof dan mudhof ilaih, kepemilikan, misalnya seperti Abdullah, nanti hukumnya lain lagi. Manggilnya ya Abdallahi. Insyaallah ada pelajarannya. Berikutnya, hadza qalamul mudarrisi, aina haqibatul mudarrisi? Haqibah itu tas maknanya. Di manakah tas Pak Guru? Tasnya Pak Guru. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Tahta itu di bawah maknanya. Tahta ini tahtal maktabi, karena al-maktabi kasroh, maka tahta ini harus ditentukan dia huruf jar atau bukan. Jawabannya untuk tahta bukan huruf al-jar. Dalam bahasa Arab tahta ini sebagai dzaraf, sebagai keterangan tempat, ya, tempat di bawah. Tahta. Ia tahtal maktabi, ia berada di bawah meja. Nah, untuk keterangan waktu, keterangan tempat, jika masuk pada sebuah kata, setelahnya dikasroh, karena dia susunannya sama dengan kepemilikan, sama dengan Al-Kitabu Muhammadin. Nah, itu insya Allah mudah. Yang terpenting antum setelah tahta harus dikasroh. Iya tahta al-maktabi. Kita lanjutkan tamrin pertama, sesuaikan jawabannya dengan pertanyaan atau percakapan. Tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Fokus dengan pertanyaannya. Antum jawab. Aina kitabu Muhammadin? Wa alal maktabi. Hasan. Huwa alal maktabi hunaka. Nomor 2. Aina kitabu? Di antum kitabnya. Aina di daftar. Hasan. Ini sebenarnya daftar. Aina kitabu Ammarin? Wa alal maktabil mudarris. Hasan. Huwa ala maktabil mudarrisi. Di cetakan yang lain, aina daftaru Ammarin, sesuai dengan percakapan. Nomor 3. Aina haqibatul mudarrisi? Ya tahtal maktabi. Ya tahtal maktabi. Asantum, kita lanjutkan karena insyaallah mudah. Tamrin kedua, tamrin asani. Adhif al-kalimata al-ula ila tsaniyah. Nah, adhif itu sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Artinya susunlah dengan susunan kepemilikan, mudhof dan mudhof ilaih, susunan al-idhafah. Kata yang pertama itu bendanya yang dimiliki, kata yang kedua pemiliknya. Untuk kata yang pertama bendanya tidak boleh ditanwin dan tidak beralif lam. Untuk kata yang kedua syaratnya cuma satu, harus kasroh. Nah, contoh misalnya Kitabun dan Muhammadun. Nah, kalau dijadikan kepemilikan, kitab milik Muhammad menjadi Kitabu Muhammadin. Susunan ini harus dihafal. Nah, kalau sudah dihafal, nah itu nanti akan terbiasa sehingga kita kalau mendengar orang keliru itu langsung kita pahami, ini susunannya keliru. Seharusnya susunan yang benar Kitabu Muhammadin, bukan Kitabun Muhammadin. Berikutnya, untuk Kitabu Muhammadin, perbedaannya dengan contoh yang kedua, Muhammadin ini sebuah kata yang tidak beralif lam, berarti tetap di kasroh dan ditanwin. Kitabu Muhammadin. Sedangkan contoh yang kedua, maktabun dan al-mudarris disusun jadi kepemilikan maktabul mudarrisi, meja Pak Guru. Mejanya atau meja milik Pak Guru.
maktabul mudarrisi. Sekarang yang berikutnya. Ini ada qalamun, ada hamidun. Ini antum susun dengan susunan al-idhofah. Susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, pemilik dan kata yang pertama benda, kemudian pemiliknya. Nah, susunan dua kata ini bukan kalimat yang sempurna ya, karena belum bisa dipahami maknanya. Tidak ada kata penjelasnya. Tafadhol, dilanjutkan dari Abu Hafid. Tafadhol. Qalamun hamidun. Antum susun dengan susunan seperti pada contoh. Qalamu hamidin. Ahsantum. Qalamu hamidin. Tafadhol. Berikutnya Mas. Miftahul al-baiti. Ahsan, al-baiti. Ya, tidak boleh dibaca tu. Al-baiti. Ahsan, miftahul baiti, kunci rumah. Berikutnya. Baitu Abbasin. Ahsan. Baitu Abbasin, rumah Abbas. Nah, fadhal. Dukkanut tajiri. Ahsan, dukkanut tajiri, toko pedagang. Ahsan tuh. Berikutnya. Ghurfatu aliyin. Ahsantum. Ghurfatu aliyin, kamar Ali, ruangan Ali. Berikutnya. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Nah, muhandis itu insinyur maknanya. Baitul muhandis, rumahnya insinyur. Berikutnya. Daftaru sa'idin. Ahsan, daftaru Sa'idin, buku tulis Sa'id. Berikutnya. Waladi. Ahsan, ismul waladi, nama anak tersebut, anak kecil itu. Berikutnya. Itu ada mindilun dan yasirun. Fadhal, disusun. Ya rin. Ahsan. Mindilu yasirin, sapu tangan Yasir. Berikutnya, sahal ini. Ahsan. Kitabullahi. Ahsan. Komisu ammarin. Ahsantum. Qamisu ammarin, bajunya Ammar atau baju Ammar. Berikutnya. Ahsan. Bintut tabibi, bint itu anak perempuan. Bintut tabibi, anak perempuannya Pak Dokter. Berikutnya. Sariru Khalidin. Ahsan. Sariru Khalidin, tempat tidurnya Khalid, ranjangnya Khalid. Terakhir. Miftahus sayyarati. Ahsan. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Nah, santum. Barakallahu fikum. Lanjut satu tamrin lagi ya. Tamrin 3. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Sekarang praktek ini. Baca dan tulis dengan memberi harokat masing-masing akhir kata atau akhir kata. 6. Fadhol, dibaca berikutnya. Dari Abu Hafid lagi. Bacanya gimana, Kak? Oh, pintu ya. Pintu. Babul mudarib. Pintu sekolah. Madrasati. Cukup. Karena kita tidak menyusun kalimat yang sempurna, hanya susunan kepemilikan. Babul madrasati. Pintu sekolah. Ya, gerbang. Berikutnya. Himaru. Kenapa? Fokus, kata kedua harus di kasroh. Nah, ditekankan dari sekarang, kata yang kedua pemiliknya harus kasroh. Himarur rajuli, kalau dianya lelaki itu. Berikutnya. Baitu Hamidin. Ahsantum. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Berikutnya. Sayyaratul mudiri. Ahsan. Sayyaratul mudiri, mobilnya Pak Mudir. Berikutnya. Mindilu ammarin. Ahsan. Mindilu ammarin. Atau baca putus-putus tidak mengapa. Mindilu ammarin, sapu tangannya Ammar. Berikutnya. Ahsan. Ismut talibi, nama siswa ini. Berikutnya.
Baitullahi. Berikutnya Ahsan. Fi kitabil, dibaca semua sarokannya. Ahsan tuh. Fi kitabillahi. Ada fi. Berarti kata pertamanya di kasrah. Fi kitabillahi. Berikutnya dari min ada min harus kasrah. Min bay ya. Al mudarrisi. Ahsan tuh. Min baitil mudarrisi, dari rumah Pak Guru. Berikutnya ada ala harus kasroh. Ala ya. Al mudiri. Ahsan tuh. Ala maktabil mudiri, di atas meja Pak Kepala Sekolah. Nah, ini antum baca di rumah, antum lancarkan babul madrasati himarur rajuli, nah, dan seterusnya. Kalau di sini itu bermakna kepemilikan dan bermakna pengkhususan nih, babul madrasah, pintu sekolah. Misalnya miftahus sayyarah. Ini makna kepemilikan apa pengkhususan? Kunci mobil. Berarti kunci khusus mobil. Enggak mungkin kunci mobil digunakan dengan kunci yang lainnya. Baik. Yang terpenting antum hafal susunannya. Kalau mudhaf, kata yang pertama bendanya tidak bisa ditanwin dan beralif lam. Untuk kata keduanya, kata pemiliknya harus kasrah. Contohnya Kitabu Muhammadin atau Kitabullahi. Kitab yang pertama karena syaratnya cuman tidak boleh tanwin dan beralif lam, berarti dia bisa dikasrah. Contohnya di dalam kitab Allah, fi kitabillahi. Ini nanti kalau antum membaca Al-Quran akan antum dapati. Misalnya apa? Fi kitabillah misalnya. Oh, ini yang sudah kita pelajari. Sehingga kalau bertanya, Ustaz harus membaca apa Ustaz biar bahasa Arabnya itu fasih? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca hadis. Ini semua yang kita pelajari akan didapatkan di sana. Contoh susunan mudhaf dan mudhaf ilaih apa? Bismillahi. Ba di situ termasuk huruf al-jar, namun kita belum pelajari. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim nanti akan dipelajari insyaallah. Di jilid 1 saja kita bisa ini mempreteli, mengi'rab Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya apa? Susunan kalimat ini. Nah, cukup ya. Baik. Insyaallah di pelajaran berikutnya PR-nya untuk dars keempat dan mufradat dars pertama. Sehingga dars pertama mufradatnya, kosakatanya diulangi, dihafal sampai pelajaran keempat. Cukup 10 pertanyaan saja. Untuk dars kelima insyaallah setelah dars selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.